dia merasa tidak menyaksikan gitu. Dia merasa gitu bahwa merasa kuasa Allah gitu. Dia dalam sholat itu merasa bahwa dia sholat itu karena kuasa Allah. Nah, terus ditembak oleh perempuan tua. Di antaranya petunjuknya itu seperti itu. Secara persisnya saya sekali. Jadi merasa bukan menyaksikan, entah wujudnya apa. Jangan sampai itu kesadarannya dia inti daripada petunjuk itu ya masih keropos. Jadi rukun ihsan itu belum masuk dalam rukun ihsan yang kedua, belum dalam masuk rukun ihsan. Saya yakin Allah melihat sholatku itu, walaupun itu rendah gitu, tapi itu nilainya tinggi, lebih tinggi karena dengan keyakinan, dengan perjuangan, daripada dia merasa tapi belum tentu nilai rasanya itu ada di situ. Buktinya masih ada tembakan gitu. Masih bisa ditembak. Itu kalau saya belum bisa diputuskan dalam tingkatan ihsan. Sekarang ini semua kan kita merasa sholat, kita merasa Allah melihat kita sholat, kan merasa begitu saja dalam nyata. Tapi nggak bisa itu disimpulkan dengan sebuah keyakinan. Beda, merasa dengan keyakinan itu beda. Yakinlah. Dari tadi saya katakan kekurangan saya itu dalam menggunakan ilmu itu seumpama ini api. Saya mau masuk di dalam api, saya gunakan dukungan atau ilmu. Saya yakin bahwa api ini tidak membakar saya, tidak panas buat saya. Saya masuk di dalam. Keyakinan itu yang harus kita miliki, yang belum saya miliki itu. Belum saya miliki itu. Padahal puncak daripada itu, saya dukungannya ini sudah punya. Karena apa? Kalau saya berpegang hakikat secara penuh, gitu. Saya berpegang kepada hakikat secara penuh, saya harus banyak meninggalkan rukun-rukun syariat. Ini yang membuat saya susah. Itu selalu berkecamuk di situ. Ini perangnya itu, ini tingkat tinggi. Sana yang besar-besar. Ambil dulu yang besar-besar. Ini taruh aja di situ, itu sudah tiga mana. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Begitu juga kita mau mengobat, begitu juga dengan ini.
kita munculkan piye caranya. Tapi kita punya dukungan dulu gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini nggak punya dukungan, tapi yakin di situ juga nggak terjadi juga. Kita tahu bahwa ini itu seharusnya bisa seperti ini. Ya saya memang ada yang terbukti yang lebih. Awas saya lihat deh kalau ada ulatnya di dalam, tapi enggak. Mudah-mudahan enggak. Saya yo ada gitu. Yang bisa memang yang nyata juga ada. Yang terbukti nyata juga ada. Tapi yang saya katakan tadi, apakah keyakinan itu nanti muncul pada saat Allah menghadapkan satu keadaan? Tunggu itu dulu sehingga muncul keyakinan yang puncak itu, atau kapan? Nah, sedangkan tadi saya sudah sampaikan, tadinya kalau ada seperti ini, saya yakin saya ada seperti ini, ada begini, ada seperti ini. Nah, tapi saat belum dihadapkan yang saya harus puncak begitu, memang belum dihadapkan seperti itu, yang mudah-mudahan nggak dihadapkan yang seperti itu, kan? Oh iya. Sini. Maksudnya kalau orang sudah tua itu harus pakai dikemuli begitu kalau kena dingin kah? Loh, itu kapan? Baru bawa. Nah, ini sampai pada akhirnya itu banyak permasalahan-permasalahan saya itu seharusnya itu tidak dalam, mau saya itu tidak dalam deadline gitu, terakhir gitu. Sebelumnya ini sudah bisa saya perjuangkan gitu, mau saya itu seperti itu. Tapi contoh, saya lagi dalam kesulitan keuangan. Yang terjadi karena saya tetap bersandar kepada Allah, saya tetap bermohon kepada Allah, sehingga detik-detik terakhir gitu, ini baru datang menit, nggak sampai setengah jam sebelum detik-detik terakhir gitu. Itu yang saya bilang detik-detik terakhir ya. Tapi sebelumnya kan kita ini sudah namanya punya akal ya, ini sudah mengalami satu guncangan juga gitu. Tapi Allah tetap. Nah, itu turun setelah kita itu pasrah. Tapi sebelumnya saya juga sudah pasrah gitu loh. Coba nanti pikirkan ya, kalian ini kan
banyak akan mengamalkan, akan ketemu yang seperti ini. Tapi kalau macam kami yang sudah tua-tua ini, itu beda. Detik-detik akhir. Nah ini yang untuk menghadirkan itu adalah perwujudan daripada ini yang ada dalam ketakutan saya. Gitu. Dalam ketakutan saya itu begini. Perwujudan daripada firman Allah. Gitu. Jadi pada suatu ketika di dalam Al-Quran itu Allah jelaskan. Gitu. Diumpamakan orang yang sedang di atas kapal. Gitu. Yang di laut bebas. Tidak apa-apa. Ada punyanya. Nah, di dalam laut, kapal yang di dalam laut ini gitu, dihantam gelombang badai, gelombang besar. Pada saat itu muncul doa yang tidak ada pilihan. Jadi dengan segenap hati. Ini di dalam Al-Quran. Lalu Allah selamatkan dari bencana itu. Setelah dia sampai di pinggir, gitu, dia kembali kepada pemikiran-pemikiran semula. Artinya kita itu diminta oleh Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam bermohon kepada Allah, dalam berurusan dengan Allah disuruh seperti itu. Itu yang saya takutkan di dalam ini saya. Nah, saya belum bisa mewujudkan dalam keadaan tidak terkepepet gitu. Itu yang saya khawatirkan. Ada dalam pemikiran saya itu seperti itu. Apakah saya sembrono? Pada saat saya tidak kepepet itu saya sembrono, tidak tidak bersandar sepenuhnya. Nah ini ayat ini juga harus kita pikirkan bagaimana caranya. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha memelihara, maka diturunkanlah pemeliharaannya pada saat ada di antara hambanya ini yang memohon dengan segenap hati. Nah, segenap hatinya ini, segenap hatinya ini. Entah urusannya sendiri, entah urusannya orang banyak, orang lain. Dituntut dengan segenap hati. Nah, yang saya khawatir itu, saya itu kalau bahasa ini wong Jawa itu apa ya? Gitu, sembrono. Jadi kita tidak kurang bersungguh-sungguh dalam keadaan lapang. Beda permasalahannya, peribadatannya secara kualitasnya pada saat kita dalam keadaan sempit. Itu harus kita akui. Gitu loh. Itu harus kita akui. Iya. Bagaimana? Iya. Iya. Harus kita akui dalam segala hal. Kalau sempit itu ya Sungguh-sungguh ya. Wudunya saja mungkin 3 kali. berkali-kali. Ini dituntut. Makanya kemarin waktu perdiskusian dengan Dewan Imam ini itu ini putih kan? Susu jahe Air putih. Kalau biasanya itu kan air bening. Iya. Ya, ini air putih, alhamdulillah. Sekali-sekali kita minum air putih. Nah, suatu
saya dimintain saran, semua ini sudah sumbangsih saran. Gitu. Sekarang Imam Slamet gimana pendapatnya? Gitu. Sebagai jalan keluarnya jamaah ini secara keseluruhan ini gimana? Mungkin saya bisa minta tolong air bening ya, bukan air putih. Oh, Pak, iya, Pak. Iya, enggak air bening itu. Ini kan air putih. Air bening. Saya masih ada. Pengen pakai kot. Apa? Gitu, kira-kira. Terus saya bilang, mohon maaf Imam, saya ini tidak memiliki kapasitas di situ. Saya ini tahu diri. Saya ini cucu dari Imam Awal. Karena waktu itu saja saya dimasukkan oleh salah satu di antara Dewan Imam di grup yang ini, yang lain protes. Ini kenapa cucunya Imam Awal kok dikasih masuk? Itu bilang begitu, akhirnya dikeluarkan. Tapi yang mengeluarkan itu Imam Anwar ini, wakilnya Imam Sunni ini dikeluarkan duluan. Nah, dia lihat saya masih ada di situ. Akhirnya ngomelnya ini, buktinya Imam Slamet dan dikeluarkan dulu. Dia keluar memang saya masih ada, saya belum dikeluarkan. Dia dikeluarkan duluan, gitu ceritanya. Nah itu tak angkat. Membawa yang ngomong, iya. Saya memasukkan Imam Slamet dengan Imam Anwar itu tentunya memiliki pertimbangan. Tapi ini saudara-saudara yang lain ini tidak sependapat. Nah makanya mereka sempat angkat. Makanya ya yang memiliki kapasitas ini ya tentunya dewan-dewan imam yang muridnya Imam Awal langsung, saya bilang gitu. Gimana? Terus akhirnya enggak, saya ingin kira-kira pandangan dari Imam Slamet, jadi solusinya kayak apa. Terus saya bilang jamaah ini butuh seorang piku, seorang piku yang bisa ditanya gitu, atau dimintai pendapat oleh Dewan Imam pada saat mau memutuskan keputusan-keputusan yang strategis. Saya bilang begitu. Wah itu akhirnya semua ini yang tergabung itu, nah kan waktu itu tinggal 4 orang, dia tinggal 4 orang. Jadi yang tergabung ini mengatakan saat ini yang ada di dalam Dewan Imam itu tidak ada satupun. Ini ada imam bawa, ada imam ada 2 ini di situ. Itu Dewan Imam ada 2. Sekarang ini yang tergabung di dalam Dewan Imam ini tidak ada yang memenuhi kriteria yang Imam Slamet bilang. Dia bilang begitu. Tidak ada. Terus bahkan ada yang Imam Idris itu bilang ada yang mendekat, tapi dari Papua. Gitu. Staf, saya bilang. Gitu. Staf di Papua itu tidak ada jamaahnya Imam Rahman. Saya bilang. Yang ada jamaahnya Imam Rahman yang ada di Papua itu sekarang Imam Amin di Sorong, Imam Ipung di Jayapura itu ada Imam Lamusi Didi, tapi sekarang kayaknya belum keluar dari dari tahanan. Mawar. Ya jamaahnya ini. Jadi
Jadi bukan itu. Imam Idris bilang, bukan itu yang dimaksud. Itu kan masuk di dalam Dewan Imam. Tadi sudah dibilang. Kriteria Dewan Imam ini tidak ada yang masuk dalam kriteria untuk menjadi seorang figur yang bisa ditanyai oleh Dewan Imam itu sebelum ditanyain atau dimintai pandangan gitu. Sebelum Dewan Imam ini memutuskan sesuatu yang strategis tentang silakan dingin, nanti dingin lagi ini. Nah, akhirnya saya seperti itu. Terus dia bilang, ya, yang dibilang Imam Slamet itu benar, cuman tidak ada sekarang ini yang bisa memenuhi kriteria itu, tidak ada. Satu. Kedua, di dalam jamaah ini gitu, harus ada yang sebagai ahli takwil, yang bisa kita pakai bersama. Siapa itu? Saya bilang begitu. Ini lagi. Ini lagi. Gitu. Dan buktinya 5 orang, tinggal 4 kan, 5 dengan saya. 5 orang ini gitu, mentakwilkan satu petunjuk itu semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Makanya ya, terus sekarang mau bagaimana kalau begitu? Akhirnya saya mentakwilkan itu petunjuknya muridnya Imam Bowo itu. Setelah saya takwilkan itu, Imam Bowo bilang apa? Alhamdulillah. Dia bilang begitu. Berarti membenarkan. Dan dia sebetulnya bukan orang yang salah, bukan dia tidak berilmu. Karena yang salah ini adalah muridnya. Alasan saya apa? Gitu. Yang saya lihat dalam petunjuk itu, gitu, bukan di sumur itu tidak ada air, tapi dia tidak bisa mengambil air yang ada di sumur itu. Berarti ada masalah ini dengan imamnya. Ini murid harus dikasih kafarot. Begitu selesai, logika saya bilang gitu. Tidak mungkin si penerima petunjuk ini, penerima mimpi ini, lalu mau menimba air itu tidak lihat air. Pasti dia lihat air, tidak mungkin tidak lihat air. Dia paling tidak merasa pasti ada airnya. Yakin kalau ada air. Makanya dia mau nimba. Nah kalau dia mau, dia kan pasti lihat ini, oh ada air, timba. Nggak ada air, ngapain saya mau menimba nggak ada air? Nah beda permasalahannya. Kalau saya mau menimba air, saya lihat air tidak ada. Bukan tidak dapat air, tapi air tidak ada. Itu yang harus dimengerti dalam itu. Oh, ada banyak promo di dalam. Terus si Imam Bowo bilang alhamdulillah. Dia bilang begitu. Akhirnya ya lega dia. Lega dia. Ini ada 4 orang ya. 3 orang temannya ini, 2 Dewan Imam. Lega. Terus ditunjuk lagi satu tukang takwil lagi dari Papua lagi. Saya bilang, ingat
Nabiullah Yusuf alaihissalam itu menyampaikan, aku diberi ilmi oleh Tuhanku dan diberi pengetahuan tentang mentakwilkan sebagian mimpi, sebagian ya, tidak semua. Artinya, saya bilang, jangan merasa bahwa semua petunjuk itu dia mampu takwil. Ini hukum Allah loh, gitu. Yang Rasul saja, Nabi Yusuf itu kan Rasul kan? Ya. Mengatakan sebagian, gitu. Jangan semua. Kalau semua nanti dibilang untuk diri. Lah, bukan begitu ya, kelasnya Imam Awal boleh. Memang kalau Imam Awal bisa semua, beda. Jangan kita ukur diri kita ini sama dengan Imam Awal. Tadi ini kita bilang, orang ini, jamaah ini bicara berpatokan seperti Imam Awal semua. Ukur-ukur dulu ya, dia bilang. Kita tahu Imam Awal itu seperti itu, ketegasannya seperti itu, kapasitasnya seperti itu. Sehingga Imam Awal berpendapat, berpedoman seperti itu, ya wajar. Kita ini belum sebagaimana Imam Awal. Ya. Kita belum sebagaimana Imam Awal, jadi diukur-ukur. Ya, dia bilang, benar juga itu. Tadi itu kan, benar juga. Itu tidak boleh. Nanti kita menyamakan diri dengan Imam Awal. Jauh. Nggak bisa. Jangan. Jadi bersandarlah pada pertolongan. Sesungguhnya Allah itu ada, gitu, karena kita ini diadain. Ngerti ya saya maksud? Allah itu jadi ada karena Allah ini mengadain kita. Karena yang membuat Allah itu ada karena ada yang mencari, ada yang belajar, ada yang mengenali. Gitu. Nah, di dalam pengenalan ini tidak semua. Gitu. Oke lah. Dari asmanya saja begitu banyak. Ya, jangan minta semua bisa. Kalau memang belum, makanya waktu itu Imam Awal masih ada, Imam Awal pernah di dalam satu majelis itu menyampaikan begini. Kasihan, seorang imam muridnya dapat petunjuk begini, imamnya tidak bisa memahami. Nah, tadi malam dalam tafakur yang sangat dalam, bukan malam, pagi, karena sebetulnya apa yang bisa membuat kita ini sesering mungkin untuk bisa mendapatkan petunjuk yang bisa diingat, gitu. Apa kira-kira kalau sebuah amalan itu apa? Coba sekarang apa? Apa kira? Jadi jangan enak-enak kita ini lama tidak pernah dapat petunjuk, ini jangan enak-enak, ada masalah kita. Ada masalah. Tidak bisa mengingat petunjuk ini, ada masalah kita. Ini tadi malam ini. Kenapa Rasul itu sekelas Rasulullah SAW ini, sekelas Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setiap hari dia harus membaca istighfar 100 kali. Sekelas itu. Kalau kita mau membuat satu perbandingan
Gitu. Kira-kira 100-nya Rasul ini kalau kita itu berapa? Ayo, buat sekarang. Sehingga wahyu ini kontinu bisa diterima oleh Rasul. Kira tidak ada ininya. Ini penjelasan mutakhir. Ini bukan kelas kecil-kecil. Selamatnya itu tadi malam itu. Urusan-urusan aksen-aksen ini sudah saya selesaikan dulu, baru saya masuk di ranah ini. Jadi, ayolah, coba sama atau tidak. Dengan ikhlas, gitu, kita ini selalu menghidupkan di dalam hati kita ini. Setiap waktunya kita bisa mengingat, gitu. Setiap waktunya kita bisa mengingat, gitu, untuk istighfar kepada Allah. Gak usah dihitung, biar 100.000, 200.000 dalam satu hari satu malam, gak usah dihitung. Kayaknya kalau Rasul 100 berarti kita ya beribu-ribu aja belum ada apa-apanya. Nah, makanya itu sekarang ukur-ukur diri sendiri saya. Kunci, gitu. Kunci, gitu. Kesalahan itu adalah takdir. Nah, kita sengaja atau tidak kita sengaja, gitu. Takdir itu tetap terjadi. Apalagi ada, kita ini sudah orang alim. Gitu. Kalau mau ada apa-apa pasti turun petunjuk dulu. Sombong. Kita boleh bersandar pada keputusan Allah seperti itu, tapi jangan melemahkan akal. Bahwa hukum Al-Quran maupun hukum Taurat maupun hukum Injil itu semua itu sudah dijelaskan. Baik, buruk itu sudah dijelaskan. Semua sudah dijelaskan. Nah, sekarang tinggal kita apa? Kita coba istighfar, mau tidur istighfar. Kok pindah sendiri? Ya sudah ikutin pindahnya. Iya, enggak apa-apa. Saya kan istighfar. Asnya ini lah, asnya. Jangan asal muni ya, asnya ini. Asnya itu mantap. Pada saat asyik itu rasanya di dalam dada, jadi muncul dari dalam. Ikutin, pecah-pecah di sini ini, dinding-dinding di sini ini pecah. Ya Allah, saya bilang. Ayo, coba sampai malam Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari kita coba. Seperti itu kita buktikan nanti sampai malam Senin. Nanti kita majelis lagi. Ada enggak? Selama ini tidak ada ini. Menyampaikan petunjuk ini, saya mau dengar, saya mau lihat petunjuk. Benar nggak yang saya terima ini? Maka buktikan. Nah,
Masalah nggak bisa mengingat itu ya nggak apa-apa, belum bisa mengingat nggak apa-apa, nanti akan diulang. Tapi ada merasakan nggak apa-apa. Tapi ternyata ada di situ. Kita menyadari setiap usaha yang kita lakukan, baik peribadatan maupun secara bahasa kalau kita bekerja urusan apa? Urusan pekerjaan itu apa namanya? Urusan banyak orang, pekerjaan muamalah. Baik urusan peribadatan maupun urusan bermuamalah kepada orang lain. Itu selalu ada miss, selalu ada kekurangan, tidak ada kesempurnaan. Kita sadar. Jangan hasilnya sudah bagus ini, dianggap sudah sempurna, jangan. Kita sadari masih ada kekurangan. Itu dibutuhkan satu. Apalagi yang sengaja salah. Nah, disinilah sesungguhnya tergempur. Saya tidak tahu berapa banyak kali. Karena saya mulai itu kemarin itu selesai sholat asar sampai malam itu cuma mengucap itu saja. Ya tentunya dipotong waktu sholat dan pikir waktu sholat. Terus dipotong omongan dengan keluarga. Kita coba. Hasilnya kok ternyata bukan petunjuk lagi yang diperoleh. Bukan cuma petunjuk yang diperoleh. Penjelasan saat tafakur itu luar biasa. Kuncinya ternyata Nabi. Setiap hari kita baca, setiap hari saat kita dengar, tapi tidak pernah terpikir ke sana. Ada orang nyebut begitu, kita sudah tahu duluan. Karena sudah hafal. Ternyata di sini. Dengan itu kita banyak introspeksi, ternyata seperti itu kuncinya, hikmahnya itu banyak introspeksi pada saat kita istighfar. Baik urusan peribadatan maupun bermuamalah. Tidak ada yang sempurna, gitu. Tidak ada yang sempurna. Saya bekerja ini juga gitu. Kita dibayar sama orang, tidak ada yang sempurna. Pasti ada ketidakbaikan. Pada saat saya mengerjakan jadi kontraktor punya proyek apa, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Sekarang Mas Tommy pernah jadi kontraktor, pernah proyek, ada enggak yang pekerjaan yang selesai itu yang dianggap sempurna? Tidak ada. Kejujuran saja dari dalam, tidak ada. Maka istighfar itu penting sekali. Pernah malaikat bilang bohong sama kita, pendusta, belum pernah begitu. Ini sudah dusta kamu, dusta. Coba sekarang rasakan. Ayo, dusta kamu, belum pernah malaikat begitu. Nanti kalau sudah merasakan macam saya bohong, ya Allah, salahku di mana lagi? Mulai lagi, dusta lagi, mulai lagi, dusta lagi.
dusta lagi, dusta lagi. Akhirnya tinggal tidur, ser begitu. Ini apa? Dulu kosongkan. Jadi kalau mau berurusan dengan Allah, kosongkan dulu yang lain selain daripada Allah. Kosongkan. Kalau enggak, dusta. Kita punya amalan ini semua malaikat catat. Dusta. Maksud saya itu ya, biar satu kali itu, tapi seumur hidup saya itu nggak akan pernah lupa sampai kapanpun nanti itu tetap akan ingat selalu. Ingatkan malaikat seperti itu. Sampai kapanpun nggak akan pernah lupa. Kalau kedut itu di bibir itu suruh apa? Nggak ada yang nyimpan itu. Catatan dari saya. Saya punya hilang. Cuma dia yang punya kayaknya. Saya punya hilang kena banjir. Yang ada di mana? Di sini Suruh diam ya. kanan kiri. Saya pernah share